Halo rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran kita. Nah, rekan-rekan, dalam video kali ini satu topik pembelajaran yang akan kita bahas yaitu berhubungan dengan persoalan tulis-menulis, yaitu kemampuan kita membuat parafrase dalam tulisan. Nah, rekan-rekan, ada banyak kasus yang saya jumpai atau ada banyak tulisan-tulisan yang saya temukan selama saya melihat atau mengoreksi, menilai tulisan-tulisan karya-karya dari mahasiswa yang ternyata semuanya pernah menyangkut permasalahan tulisan-tulisan yang tingkat similaritas atau tingkat kesamaan tulisannya dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit banyak ada kesamaannya dan bahkan melebihi tingkat presentasi kesamaannya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika Anda misalnya memberikan tulisan-tulisan, memberikan karya-karya yang berhubungan dengan tulisan akademik, maka sudah selayaknya kita memperhatikan apakah tulisan kita itu dari sisi tingkat kesamaan atau tingkat similaritas memang betul-betul jumlah presentasinya tidak melebihi dari batas ketentuan. Seperti kita sejauh ini di UPH, tingkat similaritas itu sebatas maksimalnya ya 30%. Nah, jika itu nanti dikatakan berlebihan atau melebihi batas maksimum itu, maka jelas tulisan kita akan masuk pada kategori tindakan mal-akademik yang kita sebut plagiat. Nah, untuk konsep plagiat sendiri, ya nanti silakan Anda boleh menonton video selanjutnya. Nah, namun dalam video kali ini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana cara membuat parafrase dalam tulisan, termasuk nanti tipsnya seperti apa dan bahkan teknis membuat parafrase, sehingga rekan-rekan ketika Anda menghasilkan karya atau tulisan, boleh membuat sebuah karya atau tulisan yang memenuhi persyaratan dari sisi tingkat kesamaan tulisan kita dengan tulisan-tulisan yang pernah terbit atau jauh sebelum kita menerbitkan karya kita. Nah, karena itu silakan Anda menyimak video ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan informasi bagaimana cara membuat parafrase dalam tulisan. Nah, rekan-rekan, sebelum kita melihat nanti seperti apa sebenarnya tulisan kita itu yang berkualitas dalam sisi pembuatan parafrase, kita lihat dulu apa konsep parafrase itu, lalu apa kegunaannya atau manfaatnya nanti yang akan Anda peroleh dalam tulisan. Kalau kita sudah memahami konsep parafrase, rekan-rekan juga nanti bisa melihat ya manfaatnya secara langsung untuk Anda dalam mungkin pembuatan karya, mungkin dalam mengutip pendapat ahli, mungkin nanti dalam pembuatan forum-forum yang ada di dalam Learn atau Moodle, sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan karya yang betul-betul Anda yakini tingkat kesamaannya sangat sedikit gitu ya, sangat jauh dari tingkat presentasi maksimal yang tadi saya jelaskan. Nah, rekan-rekan, seperti yang umum kita pahami, bahwa parafrase itu kan sebenarnya singkatnya bagaimana rekan-rekan nanti bisa menuliskan kembali pendapat ahli melalui cara atau gaya bahasa khas kita. Nah, kalau merujuk dari definisi atau konsep pengertian dari parafrase menurut KBBI, sudah diberi batasan bahwa sebenarnya dikatakan parafrase itu yang pertama di sana dikatakan pengungkapan kembali suatu pendapat dari sebuah tingkatan atau macam bahasa
menjadi yang lain tanpa membuat pengertian. Jadi sama saja boleh dikatakan bahwa kita mengungkapkan kembali atau menuliskan kembali pendapat ahli. Dalam hal ini mungkin ahlinya tergantung pada prodi atau jurusan Anda, dengan gaya khas Anda sendiri, menggunakan bahasa Anda sendiri, entah misalnya nanti Anda menggunakan bahasa Indonesia, entah nanti Anda menggunakan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, ya, tergantung nanti tingkatan bahasa juga yang kamu kuasai, sehingga nanti Anda bisa mengolah pendapat ahli itu dengan esensi bahwa pendapat yang Anda ungkapkan tadi itu tidak mengubah makna atau arti. Nah, itu boleh dikatakan definisi dari parafrase. Nah, yang kedua, rekan-rekan, bisa juga kita perhatikan bahwa definisi parafrase itu boleh dikatakan penguraian kembali suatu teks. Jadi kita uraikan kembali dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. Nah, artinya rekan-rekan, kalau nanti Anda melakukan penguraian kembali ya dengan maksud Anda menjelaskan makna-makna yang mungkin masih tersirat, nah itu sebenarnya juga masuk pada ranah kategori untuk parafrase. Nah, kalau Anda nanti dengan menguraikan kembali semakin jelas, berarti Anda juga sudah berhasil melakukan parafrase. Nah, oleh karena itu sebenarnya boleh dikatakan jadi parafrase itu ya Anda sedang mengatur ulang gitu ya. Anda sedang menguraikan ulang, Anda sedang memberikan semacam sentuhan yang berbeda dari gaya tulisan Anda, sehingga apa yang tadinya mungkin ya belum jelas, dengan parafrase Anda semakin jelas. Ya, dengan menguraikan pendapat seperti ini, kita yakin bahwa nanti pendapat-pendapat yang Anda kutip, ya, yang melakukan sitasi, itu bisa kita ungkapkan ulang melalui style atau gaya kita masing-masing. Nah, oleh karena itulah nanti dibutuhkan sebenarnya bagaimana tips, lalu bagaimana nanti cara atau teknik yang Anda bisa gunakan sehingga ketika Anda menguraikan ulang atau ketika Anda mengungkapkan ulang pendapat-pendapat ahli yang akan kita kutip, kenyataannya tetap sama secara makna, walaupun secara konstruksi bahasa itu tidak sama. Nah, ini perlu keterampilan khusus. Untuk itu rekan-rekan bisa nanti melakukannya dengan penuh latihan. Nah, rekan-rekan, muncul pertanyaan, apa tujuan parafrase? Untuk apa saya melakukan parafrase? Lalu manfaat apa yang akan saya dapatkan? Nah, rekan-rekan, ada beberapa tujuan ketika nanti Anda berhasil membuat parafrase. Nah, tujuan ini saya sudah merasakan secara langsung ya. Nanti rekan-rekan coba ketika Anda sudah berhasil melakukan parafrase, coba di antara tujuan-tujuan ini yang mana yang langsung Anda bisa rasakan atau bisa terima. Nanti boleh Anda juga menyampaikan pendapat secara langsung kepada saya ya ketika Anda sudah berhasil. Oh iya Pak, saya merasakan tujuan parafrase itu saya lebih misalnya mendapatkan daya kritis yang bagus Pak untuk melihat bacaan gitu ya. Nah itu bisa. Tapi coba kita uraikan satu persatu. Tujuan apa nanti yang akan Anda peroleh ketika rekan-rekan nanti bisa menghasilkan yang namanya bentuk-bentuk parafrase yang baik. Nah, yang pertama adalah ketika Anda bisa nanti melakukan parafrase, maka yang pertama meningkatkan kepercayaan diri penulis. Nah, rekan-rekan, ini saya sudah rasakan secara langsung. Ternyata ketika saya berhasil membuat parafrase, saya menjadi lebih percaya diri mengutip. Ya, saya lebih punya kepercayaan yang lebih baik daripada saya hanya melakukan kutipan-kutipan langsung, gitu ya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, kalau Anda bisa berhasil menguraikan pendapat ahli, mengulangi pendapatnya itu dengan cara menulis Anda, itu kita punya semacam kekuatan baru, semangat yang baru, bahwa ternyata nanti kita lebih percaya
untuk memberikan pendapat ahli itu dalam tulisan kita. Karena apa yang kita uraikan itu kan sudah melalui proses yang baik, yang panjang, sehingga kita tidak terburu-buru untuk menuliskannya. Nah, ini yang pertama. Nah, lalu yang kedua, apa tujuan parafrase? Nah, rekan-rekan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal video, bahwa kalau rekan-rekan nanti mampu melakukan parafrase, secara langsung juga sebenarnya rekan-rekan sedang menghindari yang namanya perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan mal-akademik seperti tindakan plagiat dan sejenisnya. Nah, dengan demikian karena sekarang kan sistemnya digital, semua data ada di dalam komputer, semua data bisa kita akses melalui era digital sekarang, informasinya sangat-sangat banyak, maka jangan sampai nanti informasi-informasi yang dalam tanda kutip tidak berkualifikasi dengan baik itu dinyatakan sebuah penyampaian data yang keliru, maka menghindari itu ya rekan-rekan gunakan parafrase. Ya, kalau nanti Anda berhasil bisa menghindari tindakan-tindakan seperti itu. Jadi kita mempertahankan originalitas tulisan kita. Jangan sampai nanti ternyata tulisan kita itu hanyalah kumpulan-kumpulan pendapat atau mungkin saduran-saduran pendapat yang bertujuan supaya tulisan kita itu tebal, jumlah halamannya banyak gitu ya. Nah, itu salah. Nah, lakukan parafrase, saya yakin Anda bisa menghindari namanya tindakan-tindakan kecurangan dalam bidang akademik, termasuk dalam hal menulis ini. Nah, lalu tujuan yang ketiga rekan-rekan, kalau rekan-rekan nanti bisa melakukan parafrase dengan baik, maka Anda bisa menghindari kutipan-kutipan secara langsung. Nah, seperti dalam video sebelumnya, kutipan itu kan ada dua jenis ya. Ada yang namanya kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung inilah dalam konteks kita bicarakan dalam topik ini adalah parafrase. Ketika sebuah pendapat tidak sama persis Anda kutip, Anda lakukan sitasi, ada perubahan susunan kata, kalimat, tanda baca dengan gaya khas Anda sendiri, nah itu namanya parafrase. Jadi kalau nanti rekan-rekan berhasil melakukan seperti ini, nah teman-teman sebenarnya cukup baik untuk menghindari yang namanya kutipan secara langsung. Nah, kita lanjut ke tujuan yang keempat. Nah, rekan-rekan, kalau rekan-rekan nanti mampu atau berhasil menciptakan parafrase yang baik, tujuan yang Anda dapatkan tentu ini sangat-sangat relevan menurunkan tingkat similaritas tulisan. Nah, artinya teman-teman bahwa tulisanmu itu bisa nanti tingkat kesamaannya dengan tulisan-tulisan terdahulu kita berkurang. Nah, sistem memang ada sekarang menghitung ya, seperti misalnya kita di UPH menggunakan Turnitin, mungkin juga aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, rekan-rekan, kalau Anda nanti mampu melakukan parafrase, Anda akan belajar dan menempatkan tujuannya itu mengurangi tingkat kesamaan tulisan. Karena kita tahu ya, bahwa di zaman sekarang tulisan-tulisan terdahulu kita sudah terbit duluan. Maka otomatis supaya tulisan kita tidak sama dengan tulisan terdahulu, ya lakukan parafrase. Dengan sendirinya, rekan-rekan sebenarnya Anda sedang mengurangi tingkat kesamaan tulisan kita dengan yang lain. Karena kalau masih tetap sama, itu artinya tulisan yang pertama lah yang nanti diakui kebenaran ilmiahnya. Karena kita nanti kan dikatakan mengikuti atau tulisan kita terbit setelah tulisan orang lain. Jadi sangat tidak etis kalau nanti ternyata tulisan kita tingkat kesamaannya sangat tinggi ya, katakan 40%-nya sama, 50%, bahkan 60, dan bahkan ada yang sampai 90%. Nah, itu bisa dikategorikan plagiat. Nah, itu yang perlu nanti kita ketahui. Lalu tujuan yang keenam, kalau rekan-rekan nanti bisa berhasil membuat parafrase, itu artinya Anda sedang menciptakan gaya khas tulisan Anda. Nah, di sini yang perlu teman-teman ya, karena kita percaya bahwa manusia itu unik termasuk dalam menulis. Kalau Anda nanti bisa memiliki kemampuan menulis dengan baik, Anda membuat parafrase, itu berarti gaya khas keunikannya itu dapat gitu ya. Anda punya stylenya sendiri sehingga kita tidak seperti meniru-niru gaya khas orang menulis gitu. Nah, yang ketujuh menjadi puncak dari parafrase teman-teman. Kalau Anda nanti berhasil membuat parafrase,
itu secara langsung sebenarnya menunjukkan bagaimana daya intelektual kita, menunjukkan bahwa kita itu punya kapabilitas, punya kemampuan intelektual yang bagus, sehingga nanti menghasilkan karya-karya yang bagus. Nah, baik rekan-rekan, kita masuk pada tips parafrase. Nah, tips parafrase ini rekan-rekan sebenarnya bisa nanti diterapkan dalam bentuk teknisnya ya, secara spesifik. Namun sebenarnya saya boleh menambahkan tipsnya di sini bahwa teman-teman nanti bisa mengembangkan kembali lagi seperti apa sebenarnya parafrase. Nah, yang pertama adalah Anda harus mengenali dan pahami dulu teks yang ingin kita kutip secara komprehensif. Nah, di sini teman-teman memang dituntut kemampuan membaca kita ya. Membaca yang kita maksud itu nanti jenis membaca intensif, membaca mendalam, bukan sekadar membaca seperti katakanlah membaca skimming dan scanning, bukan ya. Tapi rekan-rekan nanti membacanya itu yang betul-betul bisa membaca secara intensif, mendalam. Jadi kalau nanti teks yang hendak kita kutip atau katakanlah pendapat ahli yang mau Anda kutip, nah rekan-rekan harus memiliki namanya kemampuan membaca secara mendalam. Jadi kenali teksnya, baca terus-menerus, apa sebenarnya idenya. Jangan sampai nanti ternyata idenya salah gitu ya, sehingga penafsiran kita waktu kita menuangkan dalam tulisan menjadi salah. Nah itu perlu dipahami. Lalu yang kedua rekan-rekan, tandai kata, frasa, atau kalimat yang dibutuhkan. Nah, seringkali rekan-rekan kalau Anda membaca, misalnya dalam tulisan-tulisan buku tertentu, jurnal tertentu, kita jarang ya menandai tulisan-tulisan itu supaya lebih bagus. Oleh karena itu nanti rekan-rekan perlu dipahami juga bahwa kalau teman-teman nanti bisa menggunakan tulisan-tulisan yang semuanya bisa ditandai, nah rekan-rekan nanti bisa mampu ya melihat bahwa ternyata ada kualitas-kualitas tulisan yang perlu nanti dilihat, kalimat-kalimat yang dibutuhkan supaya nanti tidak semuanya terkesan bahwa dalam buku itu semua penting gitu ya, tidak. Tapi ada hal-hal yang memang kita harus khususkan yang mana sebenarnya yang kita butuhkan begitu. Nah, yang ketiga adalah rekan-rekan nanti coba lihat, ambil hal-hal penting yang akan kita kutip. Nah, dengan demikian berarti kita sudah punya fokus yang mana yang penting itu. Jangan sampai dalam sebuah tulisan semuanya mau kita borong, kita mau tuliskan, padahal kita tidak melihat urgensinya pada tulisan kita seperti apa. Nah, di sini nanti perlu rekan-rekan pahami supaya ketika Anda mengutip, mari pilih mana yang memang kita butuhkan, lalu nanti gunakan redaksi atau pilihan kata-kata Anda sendiri ya. Jangan sampai justru nanti kata-katanya itu malah sama lagi seperti yang ada dalam bahasa buku. Nah, ingat rekan-rekan, menulis parafrasa itu harus berbeda dengan bahasa buku ya. Harus berbeda dengan bahasa jurnal. Jangan sampai nanti terkesan kita sedang memindahkannya seolah-olah kita berteori ulang. Ingat, berparafrasa itu tidak berteori ulang, tetapi kita mencoba menguraikan dengan gaya khas kita sendiri. Nah, lalu tips yang kelima rekan-rekan, lakukan pengecekan. Nah, ini penting ya, karena kadang-kadang ketika kita mengutip, maknanya itu sudah kita pahami itu belum. Jangan-jangan ternyata maknanya berbeda dengan apa yang kita maksud. Oleh karena itu, pemahaman tentang istilah, kata gitu ya, kata-kata ungkapan tertentu yang mungkin kita mau gunakan, perlu di cross check. Apakah maknanya esensinya tepat? Apakah memang ada perbedaan maksud? Nah, ini perlu kita cross check sehingga nanti kita bisa melakukan parafrase dengan baik. Nah, yang keenam tipsnya adalah silakan rekan-rekan mahasiswa nanti boleh melakukan pengutipan itu lebih singkat dari kutipan aslinya. Yang penting nanti langkah yang ketujuh, tips yang ketujuh itu pastikan bahwa teknisnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, seringkali kita melakukan parafrase tapi belum sesuai dengan teknis yang dituntut. Nah, ini perlu nanti kita perhatikan. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, bagaimana teknik parafrase itu atau pelaksanaan parafrase itu? Ada beberapa teknik yang nanti bisa Anda lakukan. Yang pertama, coba ubah susunan kalimat agar tidak sama seperti pendapat semula. Nah, kalau teman-teman nanti menulisnya itu masih sama, nah itu berarti Anda tidak parafrase, tapi Anda sedang melakukan kutipan langsung. Nah, kalau Anda ubah susunan kalimatnya, mungkin tanda bacanya gitu ya,
posisi struktur kalimatnya itu diubah, nah itu Anda sedang melakukan parafrase. Nah, yang kedua, ubah jenis kalimat menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Nah, ini juga perlu. Karena selama ini kalau Anda mengutip biasanya sama saja kalimatnya. Coba dilakukan perubahan ya supaya bisa nanti lebih singkat, lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga adalah ubah klausa menjadi frasa. Nah, ini atau sebaliknya. Jadi lebih sempit lagi, lebih singkat lagi ya. Tatanan dari sebuah susunan kalimat itu bisa diubah. Kalau klausa kita ubah jadi frasa, mungkin frasa kita sebutkan menjadi kata, sehingga nanti akan lebih singkat, tidak terlalu panjang. Nah, yang keempat itu ubah jenis makna kata yang bersinonim atau berantonim. Nah, kita bisa melakukan ini juga karena dengan seperti itu berarti Anda punya gaya khasnya masing-masing. Nah, ini perlu di cross check juga ya supaya nanti tulisan Anda betul-betul bagus. Nah, yang kelima nanti untuk tataran kata, rekan-rekan mahasiswa nanti bisa juga melakukan yang namanya perubahan jenis kata ya. Yang mungkin nanti kata kerja menjadi nomina atau adjektiva menjadi verba ya. Kata kerja bisa berubah menjadi kata sifat ya atau selanjutnya. Nanti rekan-rekan ya silakan saja dipilih ya. Jangan sampai pilihan-pilihannya menjadi salah, menjadi keliru sehingga nanti kelas-kelas kata yang dipakai itu jadi bermasalah. Nah, kepiawaian ini bisa ditunjukkan kalau rekan-rekan bisa menguasai beberapa kosakata yang mendukung nanti pilihan-pilihan yang benar untuk keperluan Anda. Nah, yang keenam adalah ubahlah jumlah kata yang semakin minim ya. Kalau misalnya katakan dalam kutipan itu misalnya ada katakan 100 kata. Nah, bisa tidak Anda ubah menjadi misalnya 50 kata gitu ya. Artinya menjadi lebih singkat. Jadi tidak perlu berpanjang ria, tetapi dengan sesingkat mungkin kata-kata yang kita pakai menjadi lebih singkat. Sehingga nanti tulisan kita waktu membuat parafrase lebih singkat juga. Nah, yang berikutnya adalah membuat contoh praktis ya. Ini saya menyediakan pendapat asli, ada pendapat asli situ teksnya. Nah, teksnya di situ boleh Anda baca sendiri ya, bagaimana membuat parafrase misalnya dalam teks asli seperti ini. Nah, seperti tips dan teknis yang tadi saya sampaikan, rekan-rekan nanti bisa sendiri ya latihan bagaimana nanti beberapa kalimat yang ada di sini bisa lebih minim ya, bisa lebih minimalis tetapi tidak mengubah esensi makna pendapat dari ahlinya misalnya seperti itu. Nah, di sini ada teks aslinya ya, silakan Anda baca. Nanti Anda pahami dulu seperti apa, lalu lakukan nanti proses teknis yang tadi saya sampaikan, kira-kira bisa tidak Anda maknai gitu ya. Jadi coba maknai dulu pendapat ini, dipikirkan lagi yang Anda butuhkan dari pendapat ini seperti apa, sehingga nanti waktu membuat parafrase kita paham dari pendapat aslinya ini. Nah, coba kita lihat bentuk yang ada di sini. Apakah ini termasuk sudah parafrase yang bagus atau masih salah? Kalau kita lihat sekilas dari jumlah huruf, apakah dari jumlah kata atau kalimat-kalimatnya justru masih sama panjang ya. Nah, ini berarti menandakan bahwa parafrase ini masih salah ya. Karena membuat parafrase itu kan tujuan kita membuat lebih singkat ya. Tidak perlu Anda mengulas lebih panjang lagi karena itu tidak bagus. Justru di sana takutnya kalau Anda membuat lebih panjang lagi, takutnya teman-teman nanti justru berteori, justru Anda bisa keluar dari koridor makna yang disampaikan oleh pendapat aslinya. Jadi ini boleh kita katakan menjadi parafrase yang salah. Nah, coba yang kita lihat pendapat ini, apakah masih bisa kalau dilihat dari jumlah kalimatnya sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang pertama dan yang kedua, masih panjang juga ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya bisa tidak kita lakukan lebih singkat lagi gitu ya, supaya nanti esensi maknanya menjadi dapat gitu. Sehingga tulisan kita juga nanti semakin minimal ya. Nah, pendapat ini juga masih dalam ranah parafrase masih salah ya. Karena kalau kita lihat pendapatnya masih sama panjangnya, masih sama hal yang disampaikannya. Oleh karena itu sebenarnya kalau bisa kita singkatkan lebih lagi, nah itu akan lebih bagus. Nah, kita coba lihat nanti ya pada contoh berikutnya. Nah, ini rekan-rekan, saya kira ini sudah mendekati parafrase yang diharapkan ya.
karena pendapat ini sudah lebih singkat dan esensi maknanya sudah sama. Nah, coba rekan-rekan nanti berharap setelah menonton video ini, coba Anda latihan sendiri ya, coba buat sendiri lagi bagaimana pendapatnya ini semakin singkat semakin lebih bagus ya, karena di sini ada ekonomisasi kata ya, ekonomisasi kalimat, sehingga bisa mempersingkat, jadi lebih minimalis lagi kalimatnya, kata-kata yang dipakai lebih minimalis, tapi maknanya tetap sama dengan apa yang dikatakan para ahli, misalnya seperti itu. Nah, inilah beberapa contoh rekan-rekan, mudah-mudahan Anda memahami maksud saya, supaya ketika pun Anda nanti memberikan karya-karya tulisan Anda dalam bentuk makalah, laporan, dan bahkan nanti dalam bentuk forum-forum yang ada di Learn atau Moodle kita, tulisan-tulisan Anda bisa menghindari yang namanya tingkat senioritas dan bahkan sampai pada titik menghindari yang namanya tindakan plagiat atau tindakan-tindakan mal-akademik lainnya. Oke, baik rekan-rekan, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda dan yang paling penting bisa menerapkannya dengan baik di dalam semua tugas-tugas akademik Anda sehingga tulisan-tulisan Anda betul-betul bersih dari tindakan mal akademik. Terima kasih untuk Anda. Kalau nanti ada pertanyaan silakan boleh kita berdiskusi secara langsung dan bahkan Anda boleh nanti bertanya melalui Moodle atau apapun yang kita gunakan sebagai bentuk komunikasi kita. Sampai bertemu rekan-rekan dalam video-video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.